Sebab aku ngira-ngirakno mubtada sing digawa. Iso wae aku ngira-ngirakno fi'il. Iso tak waca babal af'ali. Ai qara'tu babal af'ali iso wae. Maca sapa ingsun ing ikilah ing iki babe pira-pira fi'il iso. Tak gawe babal af'ali gak apa-apa terserah. Lafat iku iso diwaca iku sebab ana amile. Amil sing menuntut dia untuk rafa atau nasab atau jar. Kalau saya mengira-ngirakan hadza berarti babu itu tertuntut untuk kewaca rafa. Karena aku ngira-ngirakno qara'tu babu tertuntut untuk dibaca nasab. Ya. Al-af'ali ini idhofah suan idhofah, makanya i'rabe dibebankan kepada mudhaf babul af'ali. Al-af'alu tawi pira-pira fi'il. Salah satu iku ana terlu. Al-af'al. Ingat kaidahnya kemarin setiap isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah atau awal kalimah itu pasti dene dadi mubtada. Al-af'al ya. Al-af'al fi'lun jamu af'alun ana ale berarti itu adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat dijatuh di awal jumlah dene pasti dadi mubtada. Salah satun iku ana telu. Kenapa nggak salah satun? Sebab khobare iki adalah khobare sebab mubtadae ya. Ini kan khobar salah satun. Mubtadae makdude muzakkar mulakno salah satun nggawa ta fi'lun jam'u af'alun fi'lun muzakkar mulakno salah satun madin madin rupane fi'il madi madin rupane fi'il madi madin terkipe dadi badal i'rabe badal mengikuti mubdal minhu mana mubdal minhunya salah satun berarti ini adalah badal ba'at mingkul badale ba'at mingkul sebab menyebutkan sebagian dari keseluruhan mubdal minhu. Mubdal minhu ini salah satu. Badale madin. Ya. Nah, itu berarti badal berarti i'rabe anut mubdal minhu. Mubdal minhu ini rofa berarti madin ya rofa. Lah alamat rofae mana? Alamate rafae domah muqaddarah ing atase ya. Sebab madin itu kan aslinya madiyun. Ini adalah termasuk i'rab takdiri. Sebab iki isim mangkos. Jadi i'rab kan dibagi telu, lafdi, takdiri, mahali. Berarti wilayahnya ini adalah wilayah takdiri. Ya. Aslinya kan madin madiyun, aslinya madiyun. Anut wazan fa'ilun, berarti isim fa'il. Lah kok ya kok dibuat kenapa? Kan ngene to, aslinya kan madiyun, berarti kan isim mangkos. Ya lazimah berarti kan, isim mangkos itu kan ya lazimah kan, berarti nek isim maksur alif lazimah sing sawuse harokat fathah, nek isim mangkos ya lazimah sing sawuse dene tumiba sawuse harokat kasroh. Lah kok ya lazimah kok dibuat kenapa? Ya lazimah iku wajib dibuat ya. Siji, nalikane dekne ditulis tanpa al. Maka ya lazimahnya harus dibuang. Tidak dimudhofkan. Ya lazimah iku kudu dibuat. Ora berkedudukan nasab. Lah nasab berarti kudu dipertelakno yae. Jadi ya lazimah iku kudu ditulis. Ya, ditulis ketika ada alnya, ketika diidhofahkan dan ketika berkedudukan nasab. Ini kudu ditulis.
Ya, berarti kudu ditulis. Lah iki kan ya lazimah gak ditulis. Sebab dia ini ora ana ale, ora diidhofakan, tidak berkedudukan menjadi nasab. Lah tanwine madin. Tanwine lafat madin iku jenenge tanwin iwat. Dari huruf yang dibuat yaitu ya lah lazimah. Sebab ya lazimah ya. Itu kan alamatnya kan apa? Dhammah muqaddarah alal ya. Ya itu munasibe karo kasroh. Paham ya, dadi madin. Anut wazan madiyun. Wa mudhari'un padha anut waune wa atof anut ring madin, wa mudhari'un ora wa mudhari'in. Aja salah, wong madin itu adalah i'rabe rafa. Lah mana alamat rafa'nya? Ini wilayahnya wilayah i'rab takdiri. Kalau takdiri nggak bisa ditampakkan. Nggak bisa ditampakkan itu ada karena ta'adzur, ada karena sikol. Kan ngono toh. Wa mudhari'un wa amrun. Lan amrun fi'il amar. Terusannya apa? Nahwu ngono. Nahwu iki menjadi khobar. Sangka mubtada sing dibuat. Mulana ini adalah sun idhofah nahwu doroba. Mudhofe tidak boleh dikasih al, tidak boleh dikasih tanwin. Nah, dikira-kira no mithalul af'ali salasati utawi contone pira-pira fi'il kang telu utawi contone pira-pira fi'il kang telu iku nahwu doroba ngono. Nek dikira-kira no ngono. Utawi contone pira-pira fi'il kang telu iku nahwu doroba. Nahwu doroba. Nahwu mudhaf, doroba mudhaf ilaih. Kalau susunan idhofah, i'rabnya dibebankan kepada mudhaf, mudhaf ilaih wajib jar. Lah doroba ini kok mana alamat jarnya ini? Ini hikayah ini. Masuknya dalam ranah hikayah. Ya, kalau hikayah berarti masuknya nih gini i'rab mahali. Mahali karena yang dimaksud itu adalah lafadznya. Yang dimaksud adalah lafadz doroba, bukan maknanya. Kalau makna doroba adalah fi'il. Mudhof ilaihnya itu hikayah, itu di i'rab hikayah. Jadi mudhof ilaihnya ya tetap dibaca jar. Lah alamat jarnya mana? Ya tetap kasroh, tapi kasrohnya kasroh muqaddarah. Kasrohnya tetap kasroh muqaddarah, dikira-kirakan. Secara hukum dia adalah jar. Kasrohnya kasroh muqaddarah. Tidak bisa ditampakkan karena dia itu adalah hikayah. I'rabnya adalah masuk dalam ranah i'rab hikayah. Wayadribu. Ini wayadribu ya juga. Wayadribu ini adalah i'rabnya i'rab jar. Sebab wawu adalah wawu atof. Lafadz yang setelah wawu atof namanya ma'tuf. Ma'tuf i'rabnya mengikuti ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya lafadz doroba. Doroba itu majrur bil idhofah. Wadrib lan idrib. Ini juga sama dengan yadribu. Diatofkan kepada mana? Doroba. Wes. Falmadi. Nah ini. Lihat tadi. Falmadi ada alnya. Makanya ya lazimanya ditetapkan. Mau toh ikut kaidah tadi toh? Nah, wis paham lah. Enak kan? Falmadi mongko utai madi. Falmadi mongko utai madi. Falmadi ini i'rabnya i'rab takdiri, tidak bisa ditampakkan karena sikol. Alasannya karena sikol berat. Ya. Sebenarnya dia ada tanda i'rabnya, tapi tanda i'rabnya itu tidak memungkinkan, tidak mungkin ditampilkan.
Karena alasannya adalah sikol. Itu kalau di isim mangkos, kalau di isim maksur nanti ta'adzur. Paham ya? Fal madi mongko utai madi. Kenapa ya lizimahnya tadi dibuang, yang madin tadi. Yang ini kok ditetapkan? Karena ini ada alnya. Tadi kan sudah dicatat kan tadi. Kalau isim mangkos kok ada alnya, maka ya-nya ditetapkan tadi toh. Kalau diidhofahkan nanti ya-nya ditetapkan tadi. Loh. Maftuhul akhiri ini adalah susunan idhofah, apakah susunan na'at man'ut? Ternyata yang kedua bukan isim sifat, makanya ini adalah susunan idhofah. Maftuhul akhiri kang di fathah akhiri. Idhofahnya idhofah apa? Idhofah lafdiyah. Karena mudhofnya berbentuk isim sifat. Mana isim sifatnya? Maftuhun. Maftuhun mengikuti wazan maf'ulun. Makanya ini adalah idhofahnya idhofah lafdiyah. Bagaimana idhofah lafdiyah? Sudah saya terangkan bolak-balik. Mudhof ilaihnya itu adalah termasuk ma'mulul mudhof. Kalau andekan tidak diidhofahkan, maftuhun kang di fathah opo akhiru. Kalau tidak dalam konteks idhofah, makmulnya mudhof ilaihnya itu makmulnya mudhof. Seperti itu. Makmulnya mudhof ya diamali. Iso dadi fa'ile, iso dadi maf'ule. Dalam konteks ini menjadi naibul fa'ilnya maftuhun kang iku difatah opo akhiruhu. Kalau tidak dalam konteks idhofah seperti itu. Itu namanya idhofah lafdiyah. Jadi mudhof ilaihnya di mana ketika tidak dalam konteks idhofah maka dia menjadi makmul dari mudhofe. Namanya idhofah lafdiyah ini. Kalau idhofah lafdiyah dikasih al tidak masalah. Mudhofnya dikasih al tidak masalah. Al maftuhul akhiri tidak masalah karena idhofah lafdiyah. Abadan ikut di fathah akhire. Al-akhir ini adalah kalau tidak dalam konteks idhofah dia menjadi naibul fa'ilnya dari maftu. Karena maftu itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul kalau beramal maka dia sama dengan fi'il yang mabni majhul. Kalau fi'il mabni majhul berarti naibul fa'il. Berarti al-akhir ini adalah hasilnya jadi naibul fa'ilnya. Kalau tidak dalam konteks idhofah. Ngono. Wal amru fi'il amar majzumun iku dijazem abadan ing dalam selawase. Kalau fi'il amar, fi'il madhi tadi harus di fathah terus akhirnya. Untuk hukumnya pokoknya fi'il madhi hukumnya fathah akhirnya. Kecuali di ini ketemu dhamir rafa mutaharrik dan terusnya ya. Kalau fi'il amar harus dijazem abadan. Wal mudhari'u sama ini menjadi mubtada semua karena dia di awal jumlah. Podo mau fal madhi wal amru. Podo ini awal jumlah, isim ma'rifat di awal jumlah maka menjadi mubtada iku ma fi'il. Karena kang ono ya ma ini berlaku adalah menjadi isim mausul. Saya berlakukan isim mausul. Iku ma fi'il. Karena kang ono. Kalau isim mausul berarti pikiran yang harus kita tanamkan. Pikiran yang harus kita cermati setelah isim mausul. Kalau isim mausul berarti membutuhkan selah dan aid. Mana selahnya? Selah itu apa? Jumlah setelah isim mausul. Baik jumlah ismiyah, baik jumlah fi'liyah. Karena ini namanya adalah selah. Karena dia adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Iku fi awalihi kana kang ono iku fi awalihi kan fi awalihi menjadi khobarnya kana ya jar majrurnya fi ta'alluq kepada lafaz yang dibuang fi awalihi iku tetap ing dalam awale kawitane ma hinya itu namanya aid dhamir yang kembali kepada isim mausul karena isim mausul itu membutuhkan silah dan aid apa ihdaz zawaidi salah sijine piro-piro huruf tambahan apa ihdaz zawaidi al arba'i kang papat apa zawaid
Terusane apa, Cung? Ana alatine. Gak ana alati. Ra ana. Mestine alati kudune. Tapi ning ngene naskahku gak ana. Ya wis gak ana. Sing enak dikai alati. Ihda zawaidi menjadi isimnya kana muakhar. Isimnya kana. Ya, ihda zawaidi. Ihda zawaidi ini ihda, berarti ihda ini adalah ihda zawaidi susunan idhofah. Ya, ihda berarti beban i'rabnya ada di mudhaf. Ihda ini adalah isim maksur. Kalau maksur berarti wilayahnya i'rab takdiri. Karena ihda berupa ya alif lazimah yang sebelumnya harokat fathah. Ihda ini tataran termasuk masuk dalam konsep masuk dalam isim yang isim maksur. Makanya tanda i'rabnya mana? Takdiri, dikira-kirakan, tidak bisa ditampakkan karena ta'adzur. Itu kalau isim maksur. Tadi isim mangkus sudah saya terangkan, berarti ihda ini adalah i'rabnya apa? Ya i'rabnya rafa karena dia menjadi isimnya kana itu halus rafa. Mana alamat rafanya? Alamat rafanya tidak bisa ditampilkan karena ini adalah wilayah takdiri. Tidak bisa ditampilkan itu ada kalanya karena thiqal, ada kalanya ta'adzur. Wis nglothok ngene iki, ora usah leran mikir nerangno ngene ya. Paham? Tidak bisa ditampakkan karena adalah rana isim maksur. Kalau isim maksur alamatnya itu adalah dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan ta'adzur? Tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Alif ini alif lazimah. Alif lazimah itu tidak bisa menerima harokat dhammah. Makanya i'rabnya dikira-kirakan. Nah, paham? Nah, itu pinter dhewe kengko. Az-zawaidi ya. Ini adalah susunan adat ma'dud. Ya, ihda zawaidi al-arba'i. Kang papat. Al-arba'i. Az-zawaidi ini menjadi mudhaf ilaihnya dari ihda. Zawaid. Zawaid ini adalah mufrad dari zaidatun. Jama'e zawaid. Zaidatun mufradnya. Ini adalah susunan apa? Adat ma'dud al-arba'i ini. Al-arba'i ini. Kenapa kok tidak al-arba'ati? Dilihat, ini adalah susunan adat ma'dud, jumlah adat ma'dud. Dalam ranah tataran masuk dalam jumlah adat ma'dud. Mana adatnya, mana ma'dudnya? Adat itu ya isim adat, iku hitungan iku al-arba'i itu namanya isim adat. Maksudnya mana? Maksudnya yang dihitung mana? Zawaid. Al-arba ini menjadi sifat. Sifat dari mana? Apakah sifat dari mudhafnya? Apakah sifat dari mudhaf ilaihnya dilihat? Ternyata ini adalah yang pantas adalah sifat dari mudhaf ilaihnya berupa zawaid. Loh, sifat pikiran kita, sifat tertanam kita. Sifat itu naat itu bagaimana? Al-arba ini menjadi naat, tadi saya terkait menjadi naat. Pikiran kita yang tertanam dalam masalah naat itu harus berupa isim sifat. Ternyata ini kok al-arba'i. Oh, berarti ini harus ditakwil. Karena ini adalah jamid al-arba'i, makanya ditakwil. Ail al-ma'dudati gitu. Ail ma'dudati kang dihitung. Ngono berarti bil arba'i kelawan papat ngono. Paham? Ditakwil dengan mustaq. Ditakwil dengan isim sifat berarti, paham? Kalau itu naat kok jamid ya harus ditakwil dengan isim sifat. Al-arba'i. Kenapa tidak al-arba'ati? Karena ma'dudnya berupa mu'annas adatnya, makanya tidak pakai ta. Masuk dalam kaidah bolak-balik saya utarakan, saya ungkapkan, saya sampaikan
salasatan bitta'i kullil asyrafi ahadima ahadu mudzakarah. Ya, dalam alfiyah. Karena zaidatun ini adalah mufradnya zawaid. Zawaid ini jamak. Zawaid ini adalah jamak. Mufradnya zaidatun. Makanya adatnya tidak dikasih tak paham. Zaidatun itu adalah taknis. Isim dikatakan mu'annas, kemarin sudah saya terangkan. Ada kalanya dikasih tak marbutoh, ada kalanya dikasih alif maksurah, ada kalanya dikasih alif mamdudah. Ada kalanya memang jenisnya jenis perempuan. Ternyata ini zaidatun, ini mufradnya. Makanya tidak al-arba'ati tapi al-arba'i. Karena itu masuknya dalam tataran adat hisabi. Kalau adat hisabi berarti antara adat dan ma'dud ini harus walian. Yajma'u. Ini dalam wafinus khotin ini ada yajma'u ya. Ada allati yajma'u. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yajma'u ya. Yajma'u kang ngumpulno ini menjadi sifat dari zawaid ya. Jadi menjadi sifat dari zawaid berarti ini berarti sifat dari zawaid ya. Yajma'u kang ngumpulno ha ing ikilah apa az-zawaid atau al-arba, az-zawaid al-arba atau al-arba apa qauluka ucapan sira ing ucapan ana itu. Ya. Yajma'u. Nah ini ha menjadi maf'ulnya yajma'u, qauluka menjadi fa'ilnya. Setiap fa'il kapan berupa isim dhahir dan maf'ul bih-nya berupa isim dhamir, maka wajib mendahulukan maf'ulnya. Makanya ini harus didahulukan yajma'uha. Setiap fa'il kok berupa isim dhahir. Mana fa'ilnya? Qauluka ini isim dhahir. Dan maf'ul bih berupa isim dhamir. Mana? Ha. Maka terus bagaimana? Wajib mendahulukan maf'ul. Itu kaidahnya seperti itu. Makanya ini harus didahulukan, wajib didahulukan. Wa huwa utawi iki apa? Mudhari'. Wa huwa utawi fi'il mudhari' sudah saya terangkan bolak-balik. Setiap isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah itu pasti terkibnya menjadi mubtada. Wa huwa ini adalah termasuk isim ma'rifat dalam tataran masuk dalam kategori isim dhamir. Marfu'un iku dirafa'no diwaca rafa abadan ing dalam selawase abadan ini adalah dzaraf zaman karena menunjuk pada zaman. Hatta yadkhula. Kenapa yadkhula? Karena kemasukan hatta. Hatta itu adalah termasuk amil nawasib. Ya. Mana yang menasobkan yadkhula? Yang menasobkan yadkhula adalah an mudmarah. Hatta yadkhula sehingga melebu alaihi ing atase mudhari' nasibun apa amil sing nasabna au jazimun utawa amil sing jazmna nasibun ini ikut wazan fa'ilun au jazimun mengikuti wazan fa'ilun nasibun menjadi fa'ilnya yadkhula. Kenapa yadkhula dibaca nasab? Karena dia kemasukan amil nawasib. Ya. Au jazimun, aunya ini adalah atof. Lafat yang jatuh setelah atof, huruf atof, maka namanya ma'tuf. Ma'tuf mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Nasibun yang menjadi fa'ilnya yadkhul. Fan nawasibu mongko utawi piro-piro amil sing nasabake asyaratun iku 10. Kenapa kok asyaratun? Ini adalah susunan adat ma'dud. Kok tidak asyarun? Karena ma'dudnya berupa mudzakkar. Mana ma'dudnya? Yaitu mufradnya nasibun kan? Nasibun jam'u nawasib. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fawailu nawasibu. Paham? Yang diiktibar di ma'dud itu mufradnya. Mufrad dari nawasib apa? Nasibun. Nasibun itu ada taknya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada taknya berarti adatnya dikasih
ta asyaratan, sebab ini dalam ranah tataran susunan adat hisabi. Kalau adat hisabi antaranya ma'dud dan adat harus berlawanan. Kalau adatnya mu'annas, ma'dudnya mudzakar dan sebaliknya. Kalau adat tartibi harus sesuai. Kalau adat tartibi itu yang mengikuti wazan fa'ilun, salisun, ad-darsur rabi'u. Tidak boleh ar-rabi'atu. Sebab itu ada tartibi. Al-madzahibul madhabun al-arba'u madzahibul arba'ah. Al-madzahibul arba'ah. Al-qaidatu salisatu. Sama kan? Al-qaidatu salisatu. Fa'ilun. Makanya dikasih tak. Sebab ma'dudnya ada taknya. Maka adatnya dikasih tak. Madzahibul arba'ah. Wes, asyaratun iku ana 10. Waya utawi ikilah nawasib. Waya ini adalah menjadi mubtada karena jatuh di awal jumlah. Pokoknya kapan isim ma'rifat kok tumiba ning ini awal jumlah. Ya, maka itu menjadi mubtada. Kaidahnya kan seperti itu. Di awal jumlah itu tidak harus jumlah ibtidaiyah, bisa jumlah istinafiyah. Jadi ibtidaiyah itu kan banyak kan. Jadi jumlah di awal jumlah itu kan memasukkan ibtidaiyah, istinafiyah, mausuliyah, haliyah, iktirodiyah dan lain-lain. Pokoknya kapan isim ma'rifat jatuh ning awal jumlah, baik itu jumlah istinafiyah, ibtidaiyah, haliyah, i'tiradiyah, maka menjadi mubtada. Terkibnya seperti itu. Wahia berarti mubtada. Berarti kalau mubtada itu dibaca lah mana rafa'nya, alamat rafa'nya? Kok wahia sih? Mestinya pertanyaannya kalau pemula kan seperti itu. Kok wahia sih? Harusnya kok enggak wahyu. Mubtada kok fathah, bagaimana? Harus bisa mengocei lafaz ini. Kok enggak wahyu? Kok wahya? Kenapa? Ini adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Harokat itu ada dua. Harokatul i'rab apa harokatul bina? Ini termasuk harokatul bina. Bukan harokatul i'rab. Ketika harokat sama sekali tidak menunjukkan kedudukan i'rab, itu disebut harokatul bina. Ini termasuk harokatul bina. Ketika harokat kok sama sekali tidak menunjukkan kedudukan i'rab, kan gak iso toh. Karena itu adalah wilayahnya wilayah mahali. Harokatul bina ini muncul dari mana? Muncul dalam konteks apa? Konteks ketika yang di i'rabnya adalah isim mabni, hikayah. Secara umum ketika yang i'rab itu masuk wilayah mahali, maka menggunakan harokatul bina. Seperti tadi nahwu doroba. Loh doroba kok itu kan menjadi mudhof ilaih. Doroba mudhof ilaih kok dibaca fathah sih? Nahwu doroba itu kan doroba mudhof ilaih kok dibaca fathah sih? Itu masuk dalam tataran harokatul bina. Kok enggak dorobi sih? Karena wilayahnya hikayah. Kalau wilayah hikayah itu harokatnya harokat bina. Ngono paham? Ya? Paham ya? Ini kalau wilayah mahali memakai harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Makanya wahia. Ini adalah isim mabni. Kan isim mabni adalah cara menggarap, ini adalah masuk dalam paparan i'rab, mahali. Karena i'rab itu terbagi menjadi 3, lafzi, takdiri, mahali. Kalau yang takdiri tadi apa? Memasukkan isim maqsur, isim mangkus, yang idhofah kepada ya. Yang kepada idhofah kepada ya mutakallim.
Iku an. Loh, an ini menjadi khobar dari wahia. Khobar itu marfu'un. Dibaca rafa. Sama loh, khobar kok dibaca rafa ini kok sukun. Sukun itu bukan harokatul i'rab, tapi harokatul bina. Paham? Harokatul bina ini. Ya, jadi jangan bingung ya, khobar kok diwocoan. Nah, mana loh? Itu harokatul bina. Harokatul bina itu bagaimana sih? Ya, ketika masuk dalam ranah hikayah. Dalam ranah hikayah. Yang hikayah itu yang dimaksud itu bukan lafadz, bukan maknanya, tapi lafadznya. Kalau maknanya an ini maknanya huruf. Pokoknya kalau hikayah itu yang dimaksud adalah lafadznya, bukan maknanya. Ya kalau dikira-kirakan iki yo lafdhotu an, iku lafadz an, lafdhu an, ngono berarti. Iso wae ngono kan, lafdhuan. Iso dikira-kirakan ngono iku lafatian. Berarti ada lafdhu. Lafdhu itu kan adalah mu'rab kan, lafdhun kan, paham? Nah, kalau bina harokat apa? Kalau itu masuk dalam kategori mahali, ya itu yang dimaksud adalah lafadznya, bukan maknanya. Walan lan sama ini. Wawunya wawu atof, ya lafadz yang jatuh setelah wawu atof itu menjadi ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya an i'rabnya apa? Rofa. Kenapa tidak bisa ditampakkan alamat rafa'nya? Karena ini adalah wilayahnya mahali. Paham? Yes. Wa idzan lan idzan sama semua ya. Dzahir sudah terangkan tadi, ini sama semua berarti wakai lan kai. Walamu kai lan lam kai, walamul juhudi lan lam juhud, wahata lan hatta, wal jawabu lan jawab bil fa'i kelawan fa wal wawi lan wawu. Nah, wal jawabu ini berarti maktuf alaihnya mana? Tadi anto. Berarti atof kepada mahalnya an. Mahalnya an itu apa? Mahal rofa. Wal jawabu wawunya wawu atof. Al jawabu namanya maktuf. Makna maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya yang pertama tadi an. Diatofkan kepada mahalnya an. Yang di situ mahalnya an adalah mahal rofa. Karena dia menjadi khobar. Bil fa'i kelawan fa wal wawi lan wawi. Wal jawazimu utawi piro-piro amil jazim. Samaniyata asyara iku ana 18. Ini masuk nih gini adat murakkab. Adat murakkab itu 11 sampai 19 namanya adat murakkab. Kalau adat murakkab itu i'rabnya mabni fathah, baik jar rafa nasab. Mabni fathah salah sata asyara. Samaniyata asyara bukan samaniyatu. Adat murakkab baik yang awal atau yang sani, yang ajzul awal yaitu samaniyata. Sodrul awal dan sodrul sani ini mabni fathah semua. Dibaca fathah semua. Cek ikut dadi khobar, cek nasab, cek jar ya tamaniyata terus, asyara terus ora tamaniyatu asyari bukan. Cara bacanya gitu. Salasata asyara, ar-rabi'ata asyara, al-khamisata asyara. Ya. Khamisata asyara, sadisata asyara. Wal jawazimu utawi piro-piro ambil jazim, ambil sing jazmno iku tsamaniyata asyara ana 18. Nomor 1 waya utawi ikilah jawazim sama tadi ya sudah diterangkan semua lam walamma lan lamma wa alam lan alam wa alamma lan alamma walamul amri lan lam amar. Wadu'ai lan lam du'a ini wawunya wadu'a, wawunya atof. Ad-du'ai namanya maktuf. Maktuf mengikuti maktuf alaihnya. Mana maktuf alaihnya? Walamul amri ini adalah susunan idhofah. Maka ini maktuf alaihnya itu mudhof ilaihnya. Yaitu al-amr apa?
kok mudhof ilaihnya kepada mudhofnya. Jadi mana ma'tuf alaihnya? Walamu ai walamud du'ai. Ma'tuf alaihnya yo amri ku mau. Nek dikira-kirakan jadi atof itu biar tidak mentakror amil, paham? Dikai atof. Nek dikira-kirakan yo ai walamud du'ai. Jadi wa du'ai i'rabnya mengikuti ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Al-amri. Al-amri jar. Maka wa du'ai ma'tufnya juga jar. Wa du'ai. Jadi itu tujuan atof biar tidak terjadi pentakroran terus. Walalan la fin nahyi ing dalam nahi. Wa du'ai lan la ing dalam doa. Paham ya? Wa in lan in wa malan ma wa man lan man wa mahmalan mahma wa izmalan izma wa ayun lan ayun wa matalan mata wa ayana lan ayana wa aina lan aina wa anna lan anna wa haitsuma lan haitsuma wa kaifama lan kaifama wa idza lan idza fi syi'ri ing dalam syi'ri khosotan hale tertentu, khosotan hale tertentu. Ya. Ini nanti kalau setelah liburan ini kalau sudah khatam nanti saya baca syarahnya juga saya terangkan OCI gini. Ya, biar paham nahwunya, biar pinter-pinter. Ini saya khatamkan nanti saya baca Mukhtasar Jidan lagi syarahnya ya. Ini nanti syarahnya saya OCI seperti ini biar ngelotok nahwunya ya. Yes, babu marfu'atil asma wallahu alam bisawab. Itu gawe apa dilebokno YouTube aja Mukhtasar Jidan Jurumiyah iki kok. Jurumiyah iki bukan Mukhtasar Jidan ya.